kalian akan menyaksikan kebiasaan menonton film dewasa di bawah anak-anak bawah umur dan remaja di bawah umur. Jadi kita tahu kan film dewasa itu bentuknya genrenya apa? Banyak. Genre pornografi, prostitusi, juga kekerasan. Tapi mungkin kekerasan yang dimaksud itu adalah kekerasan fisik ya. Nah, kenapa bisa itu dilarang sama pemerintah? Jadi perkembangan film lebar itu berawal sebenarnya kan dari negara Amerika, negara Barat ya. Karena negara Barat itu sebagai negara yang idealisme dan liberalisme itu kan sangat kontra dan sangat meyakinkan bahwa film porno itu kan suatu hal yang dianggap wajar nih ataupun dewasa nih. Atau yang prostitusi tepatnya seperti itu ya. Banyak juga kan jadi negara-negara benua Asia Timur, terus juga negara Timur Tengah ya, termasuk diantaranya Turki. Nah, mungkin itu apa yang menjadi kontroversinya. Jadi gini, sebagai disclaimer, dari tadi di Antv itu dari tanggal hari Minggu Sabtu dan Minggu kemarin tuh menaikkan film drama pertama Turkinya setelah hampir judulnya tuh cuma film dari Area Dapat Is War ya. Tapi mungkin tanpa kalian sadari, beberapa banyak film Turki itu tuh banyak luar negeri itu tidak semua ada adegan dewasanya. Sama seperti di Indonesia dulu kan seperti itu. Adegan dewasa itu selain pornografi itu juga ada adegan kayak bercumbuan, turun ranting, naik turun ranjang, ataupun adegan clubbing, ataupun juga ada kekerasan kayak berantem seperti menggunakan tajam. Nah, itu kenapa bisa berbahaya bagi usia anak-anak nih? Karena usia anak itu kan sangat cepat menyerap apa yang tindakan itu pada langsung tidak. Tapi banyak sekali kasus yang mungkin terjadi karena mengakibatkan perbulian di sekolah atau perbulian kematian bagi yang berantem, ataupun dengan kata-kata kasar yang dilakukan dewasa itu juga sangat rentan pada anak dibully ya. Itu sebenarnya mengakibatkan sakit hati pada korbannya. Nah, maka dari itu apa sih mengenai kebiasaan menonton dewasa tersebut? Pertama, untuk usia anak-anak ini, kalau kita dipaksa nonton tadi kan tidak hanya dalam bentuk animasi, film dewasa itu juga bentuk animasi ya. Jadi film dewasa animasi itu sangat dilarang tayang di Indonesia karena banyak mengandung kayak unsur porno, kayak unsur kayak apa gitu ya, kayak rokok, miras, maupun dalam posisi pornografi itu tuh kan ada itu identik ya, sehingga menjadi kekhawatiran anak-anak itu akan terlibat kasus penjualan dan juga prostitusi dan juga pencekalan ya. Jadi maka itu sangat ditonton tuh supaya menghentikan kebiasaan tersebut ya. Begitu juga dengan remaja kalau udah di bawah umur juga sama. Itu bisa berdampak pada kasus menjadi bukti paksa menjadi wanita penghibur, ataupun kalau menjadi paksa jadi simpanan orang asing ya. Nah, maka dari itu ya, dan sedangkan fakta lain menghentikan kebiasaan itu bagi yang ibu hamil tuh ya, atau punya atau cewek punya pasangan, itu juga bisa mengakibatkan seseorang mengalami putus ya. Karena kita tahu asal dari jin dasim itu. Nah, sosok jin dasim itu memang tidak terlihat, tapi bisa mempengaruhi bukan hanya berasal dari bukan hanya tayangan itu. Tayangan film dewasa tentang rumah tangga segala macam di banyak negara itu kan memang banyak di 100 suami istri itu, sehingga tidak hanya kasus perceraiannya banyak ya. Cuma seperti faktanya di tahun 2024 negara Asia itu menjadi satu negara yang benua Asia itu paling rentan terhadap kasus perceraian. Kenapa? Karena situ masih berkembang, banyak selebritis Indonesia dan Malaysia itu memutuskan bercerai karena didasim karena tanpa alasan. Meskipun pada hakikatnya itu dilakukan secara baik-baik atau secara buruk karena alasan harta ya. Itu karena akibat pengaruh film dewasa tadi. Nah, sedangkan yang paling terakhir yang paling parah sekali hatikan foto dewasa itu ya, dipasarkan anak tuh memamerkan foto-foto membuka aurat. Jadi harusnya yang paling betul itu anak-anak kecil, remaja dan pada menunggu itu diajarkan bagaimana memakai pakaian yang betul supaya tidak mengubah-ubah aurat ya. Apalagi kayak film dewasa itu tuh kan juga banyak menggunakan tangan kemaluan tuh, ada kekerasan, makanya tuh awasilah pakai yang betul, dengan komunikasikan yang sesuai. Tapi berhati-hati juga bagi anak-anak umur tuh, karena kenapa? Karena mungkin sosmed tuh dibatasi mulai anak-anak tuh kan sejak awal 2026. Maka dari itu sebagai pengganti yang lain, anak tuh sebaiknya memilih tontonan yang bijak ya, baik dari TV saja udah cukup, gak usah dari pakai aplikasi kayak Netflix, Video, Visions, YouTube, karena Motion kan itu kan bisa dampak buruk tuh. Jadi harus mengetahui dewasa bisa wajib memilih film sesuai, asalkan tak mendidik tapi tidak ada unsur dewasanya ya. Semoga vlog kali ini bisa memberikan pelajaran berharga yang berhikmah bagi semua yang suka nonton film yang lebar. Maka genre itu harus hati-hati dari atas menonton supaya tidak pengaruh hal-hal buruk. Oke, terima kasih sudah bermanfaat, dan seperti biasa tuh follow sosial media aku, kemudian selesai ini untuk tahu apa manfaat dari keberhentikan kebiasaan nonton film dewasa bagi usia anak-anak, remaja maupun